Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dana Putri dengan NIM 21210503001. Saya di sini akan memberikan sebuah tanggapan atau kesimpulan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Sebelum saya melanjutkan lebih jelas, apa sih perkembangan peradaban Islam itu pada pemerintahan Abbasiyah? Saya akan menjelaskan apa sih pentingnya dalam perkembangan pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama yaitu karena masa pemerintahan keemasan Islam pada saat itu secara politik wilayah kekuasaannya sangat luas, antara lain yaitu Turki, Afrika, dan Eropa Timur. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Rakyat sangat sejahtera pada puncaknya pada pemerintahan Ar-Rasyidin yang sangat mementingkan rakyatnya sehingga rakyatnya itu sejahtera pada pemerintahan Abbasiyah. Yang ketiga yaitu bidang pengetahuan, yaitu sangat luas pada zaman pemerintahan tersebut. Nah, yang keempat ada bidang hadis, tidak kalah luasnya tentang bidang ilmu pengetahuan, yaitu hadis juga sangat luas pada perkembangan pemerintahan Abbasiyah pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saff, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi oleh Bani Abbasiyah sendiri merasa lebih berhak ketimbang Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 proses utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada Humaimah yang dari Yordania, yaitu sebagai pusat perencanaan. Yang kedua yaitu ada Kufah yang dari Irak sebagai tempat perhubungan. Yang ketiga yaitu ada Khurasan, yaitu sebagai pusat gerak praktis. Nah, dalam pemerintahan Abbasiyah yaitu ada khalifah yang memerintah pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama yaitu ada Abdul Abbas As-Saff pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abdul Abbas As-Saff sendiri adalah seorang khalifah pertama yang mendapatkan gelar As-Saff, yaitu sebagai pengalir darah, karena ia menjadi sebuah pengancam bagi orang yang menentang, khususnya Bani Umayyah sendiri dan para pengikutnya. Selama kepemimpinan ia tidak terlalu fokus terhadap daerah lain karena Abdul Abbas sendiri itu mengawasi sebuah di kawasan Turki dan Asia Tengah terus yang bergejolak. Ia meninggalkan di kota Hasimah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 750 Masehi. Saat itu beliau berumur 33 tahun. Nah, sebelum ia meninggal, ia menunjuk saudaranya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantinya pada pemerintahan Abbasiyah pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu ada Abu Ja'far Al-Mansur yang memerintah pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 atau 775 Masehi. Dalam pemerintahan Abu Ja'far sendiri ada beberapa keutamaan, yaitu yang pertama pada tahun 762 Hijriah yaitu memindahkan ibu kota Damaskus ke Hasimiyah. Yang kedua yaitu membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga yaitu membentuk sebuah kepolisian negara yang sangat aman. Yang keempat yaitu mengangkat sejumlah personel menduduki sebuah jabatannya pada saat itu agar mengurangi sebuah pengangguran pada saat pemerintahan Abbasiyah tersendiri. Nah, yang kelima yaitu menambah tugas jawatan pos, yaitu untuk menampung sebuah informasi penting dalam pemerintahan Abbasiyah. Yang keenam yaitu ada di bidang pemerintahan yang membentuk tradisi baru. Yang ketujuh yaitu menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan pemerintahan Abbasiyah yang dulu sehingga dipikat
sendiri oleh Abu Ja'far, yaitu kembali kepada pemerintahan Abbasiyah, yaitu daerah-daerah yang melepaskan diri pada saat itu. Nah, yang kedelapan yaitu menunjukkan Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada pemerintahan Abbasiyah yang diduduki oleh Abu Ja'far al-Mansur. Selanjutnya yaitu ada Abu Ja'far Harun ar-Rasyid, yaitu yang memerintah pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 atau 809 Masehi. Ada beberapa keutamaan juga dalam Abu Ja'far Harun ar-Rasyid dalam pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama ada belusukan. Nah, yang kedua yaitu ada sangat memerhatikan ilmu dan kebudayaan. Abu Ja'far Harun ar-Rasyid ini sangat mementingkan sebuah pengetahuan pada zaman pemerintahan Abbasiyah dahulu, karena rakyatnya itu menginginkan Abu Ja'far itu rakyatnya itu pintar. Nah, yang ketiga yaitu sangat sulit mencari ujung untuk memberikan sebuah zakat, fitrah, infak dan sedekah dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada semua masyarakat manusia aman untuk keluar tengah malam, karena rakyat itu banyaknya yang keluar malam, sehingga ada keamanan tersendiri pada zaman Abu Ja'far Harun ar-Rasyid, sehingga tidak ada sebuah penculikan, penganiayaan dan lain-lainnya pada rakyat tersebut, sehingga merasa aman rakyat tersebut pada pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid tersendiri. Nah, yang keenam yaitu ada sangat mementingkan sarana prasarana pada pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid sendiri. Nah, yang terakhir yaitu sangat giat menerjemahkan buku-buku asing, karena rakyat dulu pemerintahan Abbasiyah itu sangat tidak tahu tentang buku-buku asing, tentang bahasa buku tersebut yang ditulis, sehingga Abu Ja'far Harun ar-Rasyid tersendiri yaitu menerjemahkan buku tersebut sehingga dapat dibaca oleh rakyatnya, sehingga mereka itu tumbuh pengetahuan yang sangat luas tentang tentang perkembangan pengetahuan tentang agama dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Abu Ja'far Abdullah bin Al-Ma'un, yaitu yang bertugas pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 1813 sampai 833 Masehi. Ada keutamaan tersendiri pada Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'un, yaitu yang pertama yaitu sebuah pertanian yang berkembang pesat, karena Abu Ja'far itu sangat mementingkan terhadap pertanian perkembangan pesat pada pemerintahan Abbasiyah, sehingga petani tersebut itu sangat berterima kasih terhadap Abu Ja'far Abdullah. Nah, yang kedua yaitu ada khalifah datang kembali ramai untuk memberikan sebuah ilmu terhadap rakyatnya. Yang ketiga yaitu lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi yang Pamir, yaitu sangat berpengaruh pada dagangan pemerintahan Abbasiyah, yaitu yang bekerja sama dengan Tiongkok. Nah, yang keempat yaitu menyederhanakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika dan filsafat, sehingga rakyatnya itu tidak hanya mementingkan dengan pekerjaan, namun sangat luas pengetahuan mereka tentang pengetahuan, ilmu kedokteran, pertanian, matematika, filsafat, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima yaitu menerjemahkan buku-buku Plato. Nah, pada saat Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'un yaitu menerjemahkan buku-buku Plato, sehingga rakyatnya itu sangat berpartisipasi dalam membaca buku, karena mereka sangat paham tentang menerjemahkan buku dari Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'un tersendiri. Nah, yang terakhir ada wilayah Islam yang turun bertumbuh, yaitu pada zaman Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'un, Islam itu sangat berkembang pada masa pemerintahan Abbasiyah, karena semakin Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'un ini memerintah, rakyat pemerintahan Abbasiyah itu sangat menyukai itu agama Islam, sehingga menarik mereka untuk masuk Islam. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih runtuhnya pemerintahan pada zaman Abbasiyah, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu mayoritas Khalifah Abbasiyah politis akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melakukan tugas dan kewajibannya mereka terhadap mereka, yaitu sebuah kelalaian mereka dan mementingkan sebuah tugas mereka, sehingga tugas negara pemerintahan Abbasiyah itu tidak dikerjakan dengan maksimal mungkin, sehingga mengakibatkan sebuah runtuhnya pemerintahan Abbasiyah tersendiri. Nah, yang kedua yaitu luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusatnya itu sangat kecil. Nah, sangat sulit. Nah, pada keluasan wilayah pada kerajaan Abbasiyah itu sangat membutuhkan sebuah informasi, tapi dalam pemerintahan tersebut yaitu sebuah komunikasi pusatnya itu sangat sulit untuk didapatkan, sehingga pemerintahan itu terdapat sebuah keruntuhan pada Abbasiyah. Yang ketiga yaitu permusuhan antara kelompok suku dan kelompok agama. Nah, ini yang paling terancam untuk runtuhnya pemerintahan Abbasiyah, karena antara suku kelompok dan suku agama yaitu sangat bermusuhan karena menimbulkan sebuah dampak yang negatif pada pemerintahan Abbasiyah tersendiri. Nah, yang keempat itu mereka korupsi dalam kalangan pejabat kerajaan. Banyaknya pejabat kerajaan yang melakukan sebuah korupsi sehingga rakyatnya itu menderita. Nah, yang terakhir yaitu semakin kuat pengaruh kekuasaan keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab Persia sangat cemburu terhadap Turki, karena semakin kuatnya pengaruh kekuasaan Turki mengakibatkan sebuah Arab dan Persia itu menurun, sehingga timbullah sebuah cemburu kelompok Arab dan Persia terhadap kelompok Turki. Nah, yang terakhir yaitu ada faktor eksternal, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu ada perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban, yaitu ada perang salib, yaitu perang tersebut itu sangat dominan dalam Islam karena mengakibatkan sebuah rakyat yaitu meninggal dalam perang salib tersebut, yaitu banyaknya korban yang mati tanpa sebab. Nah, sehingga mengakibatkan sebuah Islam itu sangat penting dalam pengetahuan tentang perang salib tersebut, yang mengakibatkan umat Islam ini meninggal pada saat perang salib tersebut. Yang kedua yaitu ada penyebaran tentara Mongol. Nah, tentara Mongol tersebut itu sangat berdampak negatif terhadap perkembangan pemerintahan Abbasiyah karena tidak menyukai pemerintahan Abbasiyah, sehingga tentara Mongol itu sangat mengancam terhadap perkembangan Abbasiyah. Nah, yang ketiga yaitu munculnya kerajaan Safiyah di Iran, kerajaan Susmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India, yaitu sangat berpengaruh. Munculnya kerajaan Safiyah yaitu membuat Irak, Turki, dan India yaitu terpengaruh terhadap kerajaan Safiyah tersebut. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.